Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wallahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Sang Maha Guru Cakrawala, dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan, pemilik wilayah tak berhingga, dari segala ketinggian dan keagungan, satu-satunya zat yang mampu menerangkan tentang cinta dan keadilan. Dialah Allah, pencipta langit, pencipta bumi, penggenggam segenap jiwa dan hati, yang maha mendetakkan jantung kita, maha menghelakkan setiap tarik nafas kita. Salawat berpayungkan salam yang sempurna semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat pertolongan dari beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait Ibu Hajjah Warni beserta suami tercinta, juga yang sedang berbahagia pada saat ini Ibu Dr. Lisa Onisa beserta suami tercintanya Dr. Ismail. Kita doakan mudah-mudahan hadir kita di tempat ini jadi doa bagi keduanya, agar tetap rumah tangganya jadi rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Janin yang ada di dalam kandungan mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah pelihara. Pada saatnya melahirkan mudah-mudahan Allah permudah proses kelahirannya. Kalau laki-laki mudah-mudahan anaknya Allah jadikan anak yang saleh. Kalau perempuan Allah jadikan anak yang salihah. Allah beri kekuatan kesabaran kepada kedua orang tuanya untuk mampu mendidik anak-anaknya, mencetak anak-anaknya hingga jadi generasi yang salih dan salihah. Amin ya rabbal. Para guru yang hadir di hadapan saya, terkhusus sahabat saya, sudah lama kita nggak ketemu. Terakhir saya ketemu ketika beliau nempatin rumah barunya. Saya yang diundang ceramah ke sana. Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Ida Farida MAG. Bu, ini orang mahal. Ya Bu ya? Qariah internasional yang pernah mewakili Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah, kalau ke rumah saya masih sering nginep. Bu, guru kita bersama Mukarramah Bunda Ustazah Hajah Fatimah, Bunda Ustazah Hajah Neneng, Bunda Ustazah Hajah Sa'diatul Jannah, ya lupa sama emak. Ibu Lurah, para ustadzah yang lain mohon maaf, ini juga yang berdua, ini guru-guru saya Ibu yang suaranya bagus. Suami beliau adalah guru saya, maka otomatis beliau juga jadi guru saya. Semua guru yang hadir pada hari ini mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kita punya, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan guru-guru semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rizkinya, sehingga tetap bisa memimpin, membimbing kita menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bu, di ranjang rumah sakit, karena kita datangnya ke rumah dokter, maka saya ngomongnya ranjang rumah. Ibu pernah lihat? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat, ada yang pernah ngerasain. Yang belum pernah ngerasain pengen. Nah, emang apa? Bu, di sebuah ranjang rumah sakit ada seorang nenek yang sedang masukin bajunya ke dalam tas. Rupanya itu nenek habis dirawat di rumah sakit. Di pojok sebelah ranjang ada anaknya yang lagi sibuk nulis.
Rupanya anak itu yang seorang laki-laki adalah anak sang nenek satu-satunya. Dia cuma punya anak satu. Ketika ibunya sibuk ngeberesin barang-barang, sang anak berkata kepada ibunya, "Bu, udah jangan sakit lagi. Bosen banget saya ngurusin ibu sakit mulu." Kata anaknya, "Iya nak, insya Allah. Ibu juga nggak mau sakit. Ibu juga nggak mau nyusahin anak. Ibu juga nggak mau bikin anak jadi repot. Tapi ibu semakin tua semakin sering sakit, Bu, ngerepotin." Anaknya berkata seperti itu sambil menyodorkan selembar kertas. Begitu kertasnya ditanggapin sama tangan ibunya, apa yang dikatakan oleh anaknya? "Bu, ini rincian rumah sakit yang harus saya bayar hari ini. Ibu punya utang sama saya. Besok waktu ibu punya duit ganti ya, Bu. Biaya ibu dirawat selama 5 hari, kamarnya sekian juta. Obat yang harus ibu minum termasuk yang sekarang kita bawa pulang harganya sekian juta. Saya harus bayar orang buat nemenin ibu di rumah sakit, bayarnya sekian juta. Ganti pokoknya kalau ibu sudah punya duit." Sang ibu matanya langsung berkaca-kaca. Ibu mana yang tidak terluka hatinya? Begitu anak satu-satunya yang dikandung dengan susah payah, yang dilahirkan dengan taruhan nyawa, darah keluar, air mata keluar, keringat bersimbah, nyawa dipertaruhkan pada saat itu. Hari ini anaknya berkata bahwa dia punya utang dengan anak. Tapi ditahan tangisnya. Sambil sang ibu berkata, "Insya Allah nak, kalau ibu sudah punya uang, ibu ganti utang ibu. Sekarang ayo nak kita pulang. Ibu sudah rindu dengan rumah kita. Ibu sudah rindu dengan kamar ibu. Ibu sudah rindu ingin melihat tanaman-tanaman yang biasa ibu rawat di rumah." Singkat cerita, keduanya pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ibunya diantar masuk ke kamar. Sampai di kamar, anaknya kembali berkata, "Ibu, aku ada rapat penting hari ini." Rupanya anaknya seorang direktur perusahaan, warisan dari ayahnya. "Jangan pernah ganggu rapat pentingku, Bu. Apapun yang terjadi jangan hubungi aku, karena ini nasib perusahaan kita ada di rapat saya yang hari ini." Kata ibunya, "Baik nak, ibu tidak akan mengganggu kamu." Anaknya langsung keluar rumah, dipacu mobilnya sekencang mungkin. Baru beberapa ratus meter anaknya meninggalkan rumahnya, ibunya kejang-kejang. Ibunya kembali sakit, tapi ibunya teringat betul pesan anaknya, "Jangan ganggu rapat penting saya hari ini." Maka yang bisa ibunya lakukan adalah teriak minta tolong sama tetangga terdekat. Begitu tetangga datang, tidak lama kemudian sang ibu mulai netral, mulai pulih kembali kesehatannya. Lalu sang ibu berkata kepada tetangganya, "Tolong ambilkan saya selembar kertas dan pulpen. Saya mau tulis sesuatu untuk anak saya." Begitu selesai nulis, diletakkan kertas itu di pojok tempat tidurnya. Bu, selesai nulis dan meletakkan kertas di pojok tempat tidurnya, sang ibu kembali kejang sampai kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkali-kali tetangga berusaha menghubungi anaknya lewat telepon. Berkali-kali tetangganya berusaha memberi kabar duka itu kepada anaknya, tapi berkali-kali pula telepon itu tidak pernah diangkat. Telepon itu tidak pernah berbalas, ya. Maka apa yang terjadi? Sang ibu kemudian diurus oleh tetangganya.
Begitu semua sudah diurus oleh tetangganya, selesai rapat setelah beberapa jam kemudian, anaknya baru baca pesan singkat dari handphonenya yang mengabarkan bahwa ibunya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Pulang anaknya ke rumah. Sejuta penyesalan hari itu tidak akan pernah ada gunanya. Sederas apapun air mata yang keluar hari itu tidak akan bisa mengembalikan nyawa ibunya. Maka anaknya menangis. Anaknya merasa bersalah. Selesai proses pemakaman ibunya, anaknya masuk kembali ke kamar ibunya, berusaha memegang semua barang-barang yang jadi barang kesayangan ibunya. Matanya melihat ada selembar kertas di pojok tempat tidur. Anaknya dengan air mata berurai membaca kertas itu. Apa bunyinya? Nah, kita punya tanah sekian ratus meter. Sertifikatnya ada di lemari ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, jual nak. Uangnya untuk kamu. Kita juga punya villa di daerah Bogor. Kalau kamu mau jual nak villanya, uangnya untuk kamu. Kita juga punya perusahaan. Perusahaan itu susah payah dibangun oleh ayahmu. Dari perusahaan kecil sampai jadi perusahaan besar seperti sekarang. Itu semua untuk kamu. Mudah-mudahan itu cukup ya nak, buat bayar utang ibu ke kamu. Nak, kalau bicara hutang, kamu juga punya hutang sama ibu. Ibu melahirkan kamu ke dunia setelah melalui proses yang luar biasa. Belasan tahun ibu menikah dengan ayah kamu, kamu tidak kunjung hadir di rahim ibu. Butuh proses yang lama, butuh dana yang banyak nak, hingga kami memutuskan untuk mengikuti proses bayi tabung. Setelah keluar ratusan juta, kamu baru lahir di rahim ibu. Kamu baru ada di rahim ibu nak. Tapi ibu senang menyambutnya. Kamu tidak perlu bayar, gratis. Kamu lahir ke dunia pun prosesnya operasi sesar. Harganya sekian ratus juta. Karena ibu minta yang terbaik. Ayah kamu pun menginginkan yang terbaik. Tapi kamu gak perlu bayar nak, gratis. Kamu sekolah SD, SMA, sampai kamu tamat perguruan tinggi habis sekian nak. Tapi ibu bangga bisa mengantarkan kamu jadi orang yang cerdas. Itu gratis nak, kamu tidak pernah bayar. Sementara semua aset yang kita punya silahkan ambil oleh kamu. Mudah-mudahan hutang ibu dinyatakan lunas. Ibu, ini kisah nyata. Bagaimana ternyata seorang anak itu terlalu pintar hitung-hitungan sama orang tuanya. Sementara orang tua tidak pernah berhitung kepada anak-anak. Orang tua rela tidak punya apa-apa, yang penting anaknya punya. Orang tua rela kelaparan, yang penting anaknya bisa makan. Bahkan ketika anaknya sakit, orang tua sering berkata, ya Allah pindahkan sakitnya ke saya, biar saya yang sakit, yang penting anak saya sehat. Ya apa iya? Bu, orang tua itu luar biasa. Cuma kita yang jadi anak kadang jadi anak yang tidak bersyukur. Padahal jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu, dan pada saat itu la ta'lamuna syai'a, kamu kagak ngerti apa-apa, kamu kagak bisa apa-apa. Ya apa iya? Kita waktu baru lahir bisa apa bu? Gak bisa apa-apa. Ya, bisanya cuma nangis. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah memberikan kamu pendengaran. Wal absara, Allah kasih kamu mata untuk melihat. Allah kasih kamu penglihatan. Wal afidah, Allah kasih kamu hati. La'allakum tashkurun, agar kamu jadi orang yang bersyukur. Pertanyaannya, hari ini sudahkah kita jadi anak yang bersyukur kepada kedua orang tua? Bu,
Kita udah jadi anak yang bersyukur apa belum? Kadang kita masih jadi anak yang hitung-hitungan. Sombong kita. Hari ini kita punya rumah bagus, seolah-olah kita berkata ini hasil jerih payah saya. Padahal mungkin dulu orang tua kita ketika kita masih kecil rumahnya jelek, rumahnya rombeng, rumahnya bocor. Begitu kebocoran sambil ngebersihin yang becek, ibu kita hatinya menjerit, ya Allah, cukup saya yang punya rumah bocor, anak saya jangan sampai punya rumah bocor. Berarti hari ini rumah bagus kita adalah wujud doa dari orang tua kita. Orang tua kita mungkin buta huruf, orang tua kita gak punya pendidikan tinggi, orang tua kita merasakan bagaimana tidak enaknya jadi orang yang bodoh. Di tengah kebodohannya orang tua kita berkata, ya Allah, cukup saya yang jadi orang bodoh, anak saya jangan sampai bodoh. Hari ini bisa baca Quran, hari ini bisa nulis, hari ini bisa kita ya nulis Latin. Di dalamnya ada doa dari kedua orang tua kita. Ibu, bu, kalau udah begini apa yang mau kita sombong? Ya, sementara ridho Allah itu dekat dengan ridho orang tua. Rasul kita bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murka Allah, marah Allah juga tergantung kepada marahnya orang. Maka hari ini kita punya cita-cita, dekatkan dulu diri kita dengan ridho orang tua. Ya Bu ya, hari ini kita punya keinginan, sampaikan keinginan kita kepada orang tua, minta doa dari orang tua. Kalau sudah orang tua ridho, insya Allah Allah juga akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, tidak ada yang tidak mungkin buat kita. Amin ya Rabbal. Ibu, kudu bersyukur. Syukur apa sih? Woi, syukur apa? Terima kasih. Kita udah terima kasih. Oh, syukur itu terima kasih. Syarat syukur itu ya, pertama diucapkan dengan lidah, bil lisan. Orang yang bersyukur lidahnya sering ngucapin alhamdulillah. Ibu sampai jam segini udah berapa kali bilang alhamdulillah? Banyak. Dari bangun tidur udah bilang alhamdulillah. Bu, alhamdulillah ya Allah bisa bangun lagi. Banyak orang tidur kagak bangun lagi, Bu. Iya apa iya? Bangunnya bisa bangun sendiri, ya Allah, alhamdulillah. Banyak orang yang bangun kudu dibangunin, miring kudu dimiringin. Iya apa iya? Bisa kita turun dari tempat tidur itu nikmat apa enggak? Turun sendiri. Begitu masuk ke kamar mandi, ya Allah, nikmat apa enggak bisa masuk kamar mandi sendiri? Nikmat enggak, Bu? Nikmat. Banyak orang masuk ke kamar mandi kudu dianter. Pengen kencing, kencingnya belum keluar, auratnya udah kelihatan sama orang lain. Orang yang ngangkatin orang, ya Bu ya, kencingnya belum keluar, pantatnya udah kelihatan sama orang. Kalau kita kan bebas, ngangkat sendiri, ya Bu ya, jongkok sendiri, kencing sendiri, cebok sendiri. Itu teh nikmat. Yang harusnya begitu bisa cebok sendiri, alhamdulillah ya Allah, bisa cebok sendiri. Banyak orang yang dicebokin, Bu. Iya apa iya? Ceboknya pakai air Sukawangi, pakai air Bulak Temu. Bagus kagak airnya? Woi, airnya bagus apa kagak? Bagus, genengan ibu-ibunya cakep-cakep. Ya Bu ya? Saya 2001 kemarin bulan November di Kendari 9 hari. Dikasih hotel, hotelnya bagus. Begitu saya masuk kamar mandi mau gosok gigi aja, Bu, keluar lagi saya, airnya butek. Kendari Sulawesi Tenggara itu tanahnya banyak mengandung nikel, maka airnya butek. Mau sikat gigi aja harus ngambil air di
Di kamar, ya, ada air mineral sebotol, pakai buat gosok gigi. Begitu mandi, ya Allah, airnya butek. Dalam hati, ya Allah, mana saya udah butek. Di sini 9 hari, jangan-jangan pulang tambah buluk. Ya Bu ya, air desa itu jauh lebih bagus daripada air di Sulawesi Tenggara. Bersyukur ketemu air Bu, Masya Allah. Di Arab air mahal. Ya Bu ya, di sini mah air asal mau. Ya Bu ya, ibu kagak mau muter keran, jalan aja ke sawah. Pergi ketemu air. Ya Bu ya, nyebur di kali, kalinya ada airnya. Iya apa iya? Bersyukur bisa mandi dengan air bulak temu yang kalau menurut kita mah ademnya nyampe ke hati. Ya Bu ya, enak airnya, keluar lagi dari kamar mandi dalam keadaan sehat, selamat, afiat, kagak kurang suatu apapun. Itu juga nikmat. Banyak orang masuk kamar mandi sendiri, keluarnya digotong. Ya apa iya? Itu yang pada setruk. Ya Bu ya, masuk sendiri, keluar digotong. Habis itu kita sholat tuh, ya Allah, nikmat. Ya Bu ya, tandanya orang yang bersyukur yang kedua, pertama lidahnya sering ngucapin alhamdulillah, kemudian dibuktikan lagi bil arkan, dengan perbuatan. Kalau udah dikasih sehat, subuh gelar sejadah, sholat yang bener, kan gitu. Tandanya kita membuktikan kepada Allah, Allah, tanda syukur saya makin getol sholatnya. Udah getol apa belum? Sa'allah. Udah khusyuk apa belum? Sa'allah kalau lagi khusyuk. Coba ya, orang sini berapa rakaat? 2. Pakai kunut apa kagak? Pakai. Saya mau tanya, ada kagak sholat subuh yang tiba-tiba harusnya kunut, datang ruku, sujud? Ada yang begitu? Tisu belah mana ya? Deketin dong. Panas lah. Bu, salat subuh 2 rakaat itu kan dikit banget. Iya apa iya? Selesai kita baca Fatihah, lalu kita baca surah, habis baca surah kita ruku, iya Pak ya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Habis itu sami Allahu liman hamida rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi min syai'im. Habis itu kan harusnya Allahumma hadini. Kagak, langsung sujud. Jidat nempel di sejadah, hati kita ngomong sendiri, gue belum kunut. Ada yang begitu? Ada. Kudungannya warna apa? Kita mah jangankan sholat yang banyak Bu, rokaatnya 2 rokaat aja sering keder. Iya apa iya? Maka kalau kita menyatakan diri kita bersyukur kepada Allah, buktikan dengan perbuatan. Badan saya sehat ya Allah, ngaji kemana aja saya nyampe. Nyampe kagak? Nyampe, yang nyampe. Apa nih yang ngejedog mah ngejedog ya Bu ya? Kita pergi ngaji, dia lagi duduk depan rumah. Begitu kita liwat, dia nanya, mau ngaji Pok? Ya. Kita pulang ngaji, dia masih di situ-situ juga. Begitu kita pulang, dia teriak lagi, pulang ngaji Pok. Ya. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Ada penyakit di satu daerah, ya Bu ya, di sono, di kampung saya, bukan di Bulak Temu, ya Bu ya. Kalau giliran ngaji di musola rutinan atau di masjid, yang datang dikit. Asal kita ngajinya ditarik ke rumah orang, bari 7 bulan, bari 4 bulan gitu, bari selamatan rumah, banyak yang datang. Orang sini sama. Bu, belajar bersyukur sama Allah. Ya Allah, kita itu udah enak banget Bu hidup zaman sekarang, tapi Bu katanya bensin mahal. Mahal kagak di sini? Asal udah bensin mahal, beras mahal, yang lain-lainnya ngikut mahal. Saya pusing banget Bu, tenang. Bukan cuma emak-emak Bulak Temu yang pusing, emak-emak se-Indonesia gitu pusing. Ya Pak iya.
Terus bagaimana Bu? Lah udah mau diapain? Ya Bu ya, ibu mau demo siapa yang ngedengerin? Sekarang bagaimana? Banyakin sabar, maksimalkan ikhtiar. Kalau kemarin kagak pernah sholat tahajud, sekarang sholat tahajud, minta rizki yang banyak sama Allah. Kemarin kagak pernah sholat duha, sekarang banyakin sholat duha. Kemarin kagak pernah baca waqiah, sekarang baca waqiahnya. Ya Bu ya, udah baca waqiah, udah tahajud, udah ini, udah itu, rezeki belum juga nyampe. Puasa. Tahu puasa? Puasa, tahu puasa? Puasa. Karena itu yang diajarkan oleh Rasul kita. Rasul setiap pulang sholat subuh datang ke rumah istri beliau, nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, adakah yang bisa kita makan hari ini? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah, semuanya sudah habis. Oke, kalau gitu hari ini kita puasa. Orang bulak temu bisa gitu. Udah Bang, kagak punya beras mah entong pakai puyeng-puyeng Bang. Udah kita puasa. Ada bini yang begitu? Belah mana? Kita mah kalau mau masak kagak ada beras, ngomel. Ya Bu ya? Kalau masak kagak ada beras, ngutang. Gitu kan Bu ya? Udah tahu zaman lagi susah, sama utang demen banget. Tukang baju diberhentiin, tukang kudungan diberhentiin. Bu, kalau tahu zaman lagi susah mah kudu pinter. Mana yang harus diduluin, mana yang bisa ditunda. Wayahnya zaman susah mantong baju mulu. Ngerti tong baju mulu. Ya Bu ya, duit segini adanya, bocah belum bayaran dulu. Pengen punya anak bener, ilmunya manfaat, syaratnya tidak bisa ditawar. Ibu harus taklim, harus hormat sama orang yang udah ngajarin anak ibu. Ini ngaji anak berbulan-bulan kagak bayaran. Emaknya mah kalau datang nganterin anaknya ngaji, ya Allah motornya PCX gede. Ya apa iya? Dandanannya heboh, bibirnya merah, pipinya merah, kacamatanya gede. Anak belum bayaran. Ya Bu ya, anak belum bayaran cuek, di mana berkahnya Bu? Gimana mau manfaat ilmu anak kita kalau kitanya cuek sama guru? Udahnya cuek dikit-dikit protes mulu sama guru. Amit-amit. Harus taklim sama guru. Salah satu bentuk taklim sama guru, hormat sama guru, peduli sama bayaran anak. Tampilan kita mah nomor sekian Bu. Mending nganterin anak jalan kaki tapi anak gak punya tunggakan di rumah guru ngajinya, daripada ibu datang pakai motor yang gede, motornya gak boleh kredit, anaknya berbulan-bulan kagak bayar. Ada? Ada. Sini emang gak ada. Ya Bu ya? Bu, no tetangga Sukawangi belah sono, ada tuh gurunya yang curhat sama saya. Saja di kampung saya mah katanya enak bocah ngaji, bayarnya kagak pakai duit, pakai apa? Pakai gabah. Kata saya enak atuh saja. Ntar kalau panen gabahnya banyak. Iya, kalau bapaknya panen anaknya ngajinya berhenti. Lah, itu menjadi repot-repot juga. Ibu belajar taklim sama guru, belajar hormat sama guru. Ya Bu ya, bukan guru pengen dihormatin, tapi jalan berkahnya ilmu anak ibu memang dari sana. Orang tua zaman dulu anaknya mau dicubit, mau digebuk, mau diapain sama guru, gak ada yang marah. Ya Pak iya. Tapi anak zaman sekarang dicubit guru lapor sama orang tua lapor lagi ke polisi, anak yang ngajarin gurunya dipolisikan, bahkan ada yang dipenjara. Maka sekarang banyak muncul orang-orang pinter tapi kagak bener, ilmunya tidak manfaat. Bu, pengen punya anak bener pengen?
Yuk bersyukur kepada guru yang udah ngajarin anak kita. Dengan cara bagaimana? Hormat, perhatian sama guru. Insya syarat syukur yang pertama, lisannya sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Dia bersyukur, sholatnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin, sodakohnya tambah rajin, ibadah yang lain tambah rajin. Jangan lupa syukur juga harus dibuktikan dengan bil qalbi, dengan hati. Hatinya membenarkan bahwa semua yang dia punya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau yakin semua pemberian Allah, kagak akan muncul orang-orang sombong yang apabila ditanya, cincin lu baru. Ibu kalau dikata gitu jawab apa? Ibu makan awas banget kalau orang cincinnya baru. Ya Bu ya? Teman kita yang di sebelah nanya, "Pok, cincin baru." Ibu jawab apa? Alhamdulillah, dibeliin sama mantu saya. Insya Allah, mantu mana yang begitu mantu? Bu, tuh kalau orang bersyukur begitu. Ada yang ngomong, "Ya Allah Bu, bajunya cakep banget." Alhamdulillah, alhamdulillah yang diduluin. Tapi kalau orang yang jauh dari syukur, cincin baru, iyalah gua. Ya, alhamdulillahnya ketinggalan. Bu, kalau orang bersyukur dipuji apapun, Allah dulu yang dia puji. Ya Bu ya? Kita dipuji punya cincin, alhamdulillah, Allah dulu yang dipuji, baru yang lain-lainnya belakang. Alhamdulillah, ini anak saya baru kerja, gaji pertamanya dikasih saya, sama saya dibeliin cincin. Kata yang diajak ngomong, "Ya Allah Po, cincinnya cakep banget, doain apa Po anak saya biar kayak anak empok." Kata yang diminta doa, amin, saya doain mudah-mudahan anak empok ge bener. Kan enak kalau begitu ya. Coba kalau itu cincin baru kok, iyalah, anak lu mah kagak kayak anak gua. Ya, anak lu mah sekolah ge kagak, nggak kayak anak gua. Anak gua mah S1. Coba ya, anak lu mah katanya cuman SD, SMP, S-nya disebut juga sama dia. SMA, anak gua mah S1, kuliah. Anak lu mah mana bisa punya gaji gede, orang anak lu mah kagak pernah nyaba katanya tempat kuliah. Ya, jauh dari syukur, nanti rizkinya sama Allah diambil lagi. Cuman cincin mah Bu, apa sih artinya cincin? Yang lebih berharga dari cincin apa? Halo? Bu, yang lebih berharga dari cincin apa? Jari. Biar kagak punya cincin, yang penting punya jari. Biar ibu jarinya, biar ibu cincinnya banyak banget, jarinya kagak ada, mau dipakai di mana? Maka begitu cincinnya belum ada, jarinya sehat, bisa ditekuk, bisa kerja, kagak cantengan. Alhamdulillah ya Allah, ya. Jari saya sehat, cincin mah gampang dicari. Kalau jari yang udah kagak ada, kemana ibu mau minta? Ya Pak, iya. Ada yang ngomong, Bu, jempol saya lagi cantengan, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, yang cantengan jempol doang. Iya apa iya? Kalau kita mikirnya kayak gitu Bu, maka jauh lisan kita dari yang namanya ngeluh. Karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Iya apa iya? Maka alhamdulillah bersyukur hari ini Ibu Haja Warni dengan penuh sukacita menyambut kedatangan cucu keluarga baru dalam rumah beliau, dalam keluarga besar beliau. Maka bukti syukurnya kepada Allah, diundanglah ibu-ibu dan bapak-bapak semua di tempat ini. Bantu sambung doanya, mudah-mudahan yang jadi harapan kedua orang tuanya, jadi harapan daripada ayah bundanya, kiranya akan Allah ijabah dengan sebaik-baiknya. Belajar jadi anak berbakti agar Allah juga karuniai kita anak-anak yang berbakti. Amin ya Rabbal. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau ada yang salah itu semua karena kebodohan saya, yang benar semua karena Allah. Untuk itu ambil yang baik-baiknya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.